Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur saya haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk kesempatan kali ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala sehingga bisa melanjutkan. Untuk pertemuan pada kali ini akan saya jelaskan mengenai adabnya orang membaca Al-Quran sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara, adab yang pertama, orang membaca Al-Quran baiknya itu yang pertama adalah membersihkan mulut, ya, gosok gigi, bro, ya. Kenapa membaca kalamullah itu hendaknya dilakukan dengan mulut yang bersih, ya, dan tidak berbau. Orang baca Al-Quran kok baunya bau jengkol gitu ya, apa bau bau pete itu ya, itu makruh hukumnya. Walaupun toh nggak dosa nggak, tapi hukumnya makruh. Ya, kalau kita mengikuti ajaran Rasulullah SAW ketika membaca Al-Quran hendaknya dengan keadaan yang bersih, ya, baik dari segi pakaian, ya, mulutnya dia. Kalau sekarang ya cara membersihkan ya dengan cara gosok gigi, ya, itu sudah ada saya kan, itu gambarnya gosok gigi seperti itu. Bisa dengan siwakan, ya, siwakan bisa, ya, siwak sesek itu ya, siwakan itu sunnah Rasulullah, ya. Agar apa? Agar mulut bersih dan nafas itu segar, ya, itu seperti itu. Dan kemudian sunnah yang kedua membaca Al-Quran adalah berwudu, ya, berwudu seperti halnya sholat lah, ya, seperti hanya sholat itu. Sebelum membaca Al-Quran juga dianjurkan untuk bersuci, ya, bersuci. Hal ini tidak berlaku bagi kita yang membaca Al-Quran melalui smartphone, HP, ya enggak, ya, itu seperti itu. Nah, karena apa? Ya, karena untuk berwudu terlebih dahulu adalah mereka yang membaca Al-Quran melalui mushaf. Jadi ketika memegang mushaf ini, ya, kalau HP sih mungkin di aplikasi HP ada Al-Qurannya dan sebagainya. Nah, ketika dibawa kemana-mana niatnya hanya bawa HP, bukan bawa Al-Quran loh, ya. Jadi nanti nggak kena hukum lagi, itu seperti itu. Dan pastikan badan dalam kondisi yang bersih serta suci dari najis juga, ya. Baca Al-Quran kok nggak punya wudhu. Karena apa? Orang membaca Al-Quran, ya, mau berwudhu itu 10 kali kebagusan pahalanya dibanding yang tidak yang tidak berwudhu, ya. Karena yang tidak berwudhu itu yang tidak memegang mushaf, ya, dipegang gitu, ya, dipegang. Contohnya Al-Quran seperti itu, megang, ya, itu seperti itu. Nah, kalau nggak memegang, nggak pakai wudhu tidak apa-apa, itu ya. Ini kesunahan. Dan kemudian adab yang ketiga membaca Al-Quran itu baiknya itu menghadap kiblat, ya. Ada baiknya bagi kita saat ingin membaca Al-Quran gitu menghadap kiblat sekalipun kita tidak sedang menjalankan sholat, itu ya. Namun disunahkan, ya, diusahakan lah, ya, untuk mencari kiblat dan membaca
Quran dengan menghadapnya itu seperti itu. Hal ini yaitu sesuai dengan Quran surat Al-Ali Imran ayat 113. Itu yang bunyinya begini. Mereka itu tidak sama di antara ahli kitab, itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, ya, sedang mereka juga bersujud atau sembahyang. Itulah yang kita disunahkan untuk menghadap kiblat ketika membaca Al-Quran. Terus seperti itu. Seandainya menghadap gak ke kiblat, ya nggak apa-apa, nggak dosa. Tapi kesunahannya gitu ya, baiknya itu menghadap kiblat. Terus seperti itu. Karena kita sedang membaca kalam Allah, ya, ayat suci Allah itu loh. Terus seperti itu. Dan selanjutnya adab yang keempat yaitu membaca ta'awud. Ya, ta'awud bagaimana? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nah, itu kesunahan. Lah seandainya nggak dibaca, ya nggak apa-apa, nggak dosa, itu ya. Tapi kesunahan, katanya kita umat Nabi Muhammad ya harus mengikuti sunah-sunahnya seperti itu. Karena apa? Terdapat banyak kebaikan dalam lafaz ta'awud. Ya, salah satunya adalah kita sedang memohon pertolongan dan perlindungan kepada Allah, dan semoga Allah mendengarkan. Karena itu anjuran mengucapkan ta'awud itu ya sebelum baca Al-Quran itu seperti halnya tertulis pada Quran surat An-Nahl ayat 98 ya, yang bunyinya begini. Apabila kamu membaca Al-Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Itu seperti itu ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Artinya apa sih? Aku berlindung kepada Allah dari setan yang terkutuk. Jelas banget ya. Kalau lagi baca Al-Quran kadang gelisah, akhirnya cepat rampung dan sebagainya. Gara-gara apa? Ya karena gangguan setan itu ya. Dan selanjutnya setelah kita membaca ta'awud, kesunahannya lagi yaitu yang kelima adalah membaca basmalah. Itu ya, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Itu seperti itu. Lah, selanjutnya membaca basmalah ini dianjurkan membaca basmalah di setiap awal surat ya, kecuali pada saat membaca surat At-Taubah ya. Surat At-Taubah itu enggak ya. Mengapa? Dari sahabat Rasulullah SAW, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, penjelasannya mengenai mengapa tidak dibacakan lafaz basmalah dalam surat At-Taubah adalah karena basmalah adalah lafaz penuh rahmat Allah ya, Allah Subhanahu wa taala, penuh kedamaian dan keamanan. Arti ini bertolak belakang dengan surat At-Taubah yang berisikan seruan kepada orang musyrikin ya, di mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah memusuhi dan menentang mereka. Itu sebabnya mengapa ketika kita membaca surat At-Taubah itu tidak membaca basmalah tapi langsung ta'awud. Itu seperti itu ya. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Itu seperti itu. Itu hanya pada surat At-Taubah saja ya saudara ya. Nah, kemudian adab yang keenam yaitu merenungkan maknanya. Ya, merenungkan maknanya. Kayak gitu. Ya, sebaiknya dalam kondisi tenang ya dan khusyuk seperti itu, serta merenungi maknanya. Hal ini ya, ini tertulis dalam Quran surat An-Nisa ayat 82 yang berbunyi bahwa maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Ya. Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, ya, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Nah, a'udzubillahi min dzalik. Oke. Selanjutnya adab yang ketujuh yaitu kalau bisa menangis ya ketika membaca Al-Quran.
ya. Tapi bukan berarti membaca Al-Qur'an, setiap membaca Al-Qur'an menangis ya. Pernahkah Anda membaca Al-Qur'an kemudian menangis? Pernah enggak? Ya karena apa? Karena kita tidak mengetahui maknanya, artinya enggak tahu. Itu ya, mana sedih, guyu ya, mau maca Al-Qur'an kok karo guyu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Enggak seperti itu ya. Jadi harus tahu maknanya. Kesunahan yaitu hukumnya makruh gitu. Wong maca Al-Qur'an karo disambi kandah ya enggak boleh itu ya. Bismillahirrahmanirrahim contohnya ya, enggak boleh. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Samsudin ya kepriwe ya ya bisa alhamdulillahirabbil alamin dilanjut, enggak bisa ya, berhenti dulu. Berarti dilanjut lagi, dimulai lagi, itu seperti itu. Ya, menangis juga merupakan salah satu adab ya membaca Al-Qur'an. Maksudnya bagaimana? Kita membayangkan betapa Allah menyayangi kita hingga menurunkan Al-Qur'an sebagai pedoman hidup kita agar kita tidak lalai ya dengan perintahnya. Itu seperti itu. Hal ini tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Isra ayat 109 ya, yang berbunyi, dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Itu seperti itu ya. Selanjutnya adab yang ke-8 membaca Al-Qur'an itu ya, hendaknya itu dengan tafsir ya, dengan tafsir. Bagaimana sebagai umat Islam yang tidak berbahasa Arab ya kan ya, kita dianjurkan untuk membaca Al-Qur'an yang sudah dilengkapi dengan tafsir agar dapat memahami ya dan mengerti arti dari ayat yang kita baca. Itu seperti itu ya, ambil belajar ini artinya apa, itu seperti itu. Nah, selanjutnya adab yang ke-9 ya, yaitu mengulang-ulang ayat itu. Ya, mengulang-ulang ayat untuk itu yang untuk direnungkan. Ya, setelah kita tahu artinya ya, maknanya itu apa gitu ya, kita mengulang-ulang ya. Bacaan apa? Dalam bertujuan apa? Maksudnya bertujuan apa? Agar kita itu dapat memahami maknanya dan merenungkan isinya. Itu seperti itu. Ya. Hal ini karena Allah itu ya, karena Allah itu maksudnya hal ini karena Al-Qur'an berisi petunjuk. Ya. Mengulang-ulang bacaan ayat mendorong kita untuk lebih sering bersyukur, ya, lebih sering bersabar, atau ayat berisi ancaman agar diri kita semakin takut melakukan hal buruk. Itu seperti itu. Kalau mengulang-ulang itu tujuannya seperti itu. Ya. Dan selanjutnya yang ke-10 yaitu memuliakan Al-Qur'an. Lah bagaimana cara memuliakan Al-Qur'an? Ya, yaitu sudah sepatutnya lah ya, kita memuliakan Al-Qur'an yang menjadi pedoman hidup kita. Dimuliakan. Jangan sampai kita memperlakukan Al-Qur'an dengan semena-mena, membaca Al-Qur'an, bawa Al-Qur'an ditenteng gitu ya. Itu enggak, itu sul adab itu namanya. Baca Al-Qur'an itu enggak boleh di bawah dari apa namanya, cara bahasanya itu pantat kita lah ya, dari ini pupuk kita harus di atas pupuk kita, itu seperti itu di sini ya. Kalau bisa dikempit kayak gini ya, dikempit tohnya Al-Qur'an dikempit kayak gini ya. Kalau bawa Al-Qur'an itu seperti itu, jangan bawa Al-Qur'an ditenteng kayak gini ya, itu enggak boleh itu ya, namanya enggak memuliakan Al-Qur'an. Harus memuliakan Al-Qur'an itu seperti itu ya. Saat Al-Qur'an dibacakan pun kita harus mendengarkannya dengan baik-baik. Karena apa? Orang yang mendengar Al-Qur'an saja itu sudah dapat pahala, apalagi yang membaca loh. Jare-jare sih ya. Itu seperti itu. Hal ini tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-A'raf ayat 204 yang berbunyi bahwa wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wanshitu la'allakum turhamun. Ya, dan apabila dibacakan Al-Qur'an ya, maka dengarkanlah baik-baik ya, dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapatkan rahmat.
Itu seperti itu, didengar. Enak ya bacaannya tuh seperti itu ya. Nah, kemudian setelah kita memuliakan Al-Qur'an ya, Al-Qur'an yang terakhir ya, anjurannya yaitu memohon rahmat dan perlindungan. Ya, adab membaca Al-Qur'an yang lainnya ya adalah memohon rahmat kepada Allah. Jika kita membaca ayat tentang siksaan, sebaiknya kita langsung memohon kepada Allah ya, agar apa? Dijauhkan dari siksaan tersebut, seperti itu. Itulah ya salah 11 dari kesunahan membaca Al-Qur'an. Semoga kita semua bisa melaksanakannya. Ya, sebagai umat Nabi Muhammad SAW, semua kita selalu senantiasa dijauhkan dari siksaan Allah dan mendapatkan ridho Allah, dan kita segera mendapatkan ampunan dari Allah apabila pernah ya berbuat mungkin baca Al-Qur'an kadang kurang pas, kurang apa dan sebagainya. Allah itu Maha tahu ya. Kita selalu berdoa maghfirah ya. Kenapa? Kita belajar ya, sambil belajar. Nah, gitu. Jangan takut salah orang baca Al-Qur'an itu seperti itu. Alhamdulillah cukup sekian dari saya. Moga-moga ada manfaatnya. Apabila banyak kesalahan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya cukup sekian. Kita tutup dengan bacaan Suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.